Ya, shalom, shalom semua jemaat Tuhan. Puji syukur hari ini kita kembali bisa berjumpa. Ya, wow, luar biasa. Mohon maaf karena di hari Senin kemarin kita nggak bisa berjumpa di dalam morning devotion ini. Tetapi saya bersyukur kalau hari ini kembali kita bisa berjumpa. Dan mari kita mau terus mengalami Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini. Sebelum kita memulai segala kesibukan kita hari ini. Bahkan juga sebelum kita menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita hari ini. Baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan sekalipun, apapun yang akan kita hadapi hari ini di depan kita, saya mengajak seluruh umat Tuhan, mari persiapkan dirimu, bangun sungguh-sungguh dirimu di atas dasar batu karang itu. Dan saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan, ketika kita membangun diri kita di atas dasar batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka apapun yang terjadi, badai, hantaman apapun, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh, karena fondasinya itu sudah benar, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Untuk itu mari hari ini kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Kita mau membereskan hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Kita mau bereskan semuanya. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Sungguh kami ada karena Engkau. Dan hari ini kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau berkata bahwa tanpa Tuhan kami tidak mau, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Untuk itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh membereskan hidup kami di hadapan-Mu hari ini. Ampuni kami atas setiap kekurangan kami. Ampuni kami atas kekerasan kami. Ampuni kami atas pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin kami sudah melukai hati pasangan kami. Mungkin kami sudah melukai hati pimpinan kami. Mungkin kami sudah melukai hati orang-orang yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berkata ampuni kami, ampuni kami. Bapa, biarkan lewat pengampunan-Mu itu mengajarkan kami untuk kami sadar kami nggak bisa jauh dari pengampunan itu Tuhan. Karena lewat pengampunan-Mu membuat kami bisa ada hari ini. Tuhan, lembutkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, saya menjadi teringat ada satu ayat firman Tuhan, Yesaya 42 ayat yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Luar biasa bukan? Tuhan kita selalu mau dan rindu mengampuni setiap kita. Untuk itu hari ini datanglah kepada Tuhan dengan segala kondisi kita, dan minta ampunlah kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, yang melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kita, pasangan kita. Mari kita datang dan berkata, ampuni aku. Bapa, Engkau dengar setiap umat-Mu. Ampuni mereka, ampuni kami dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri Yesus. Oh, pengampunan
berikanku. Oh, sungguh kami ada karena pengampunan-Mu. Kami ada karena karya perbuatan-Mu. Oh, ampuni kami Bapa. Oh, ampuni kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan penyembahanmu kepada Dia. Oh, sembahlah namanya. Oh, puji Dia, sungguh puji Dia. Haleluya. Oh Yesus, saya mau berkata, sekalipun kita hancur lebur, sekalipun dunia ini berkata kita najis, kita tidak layak, tetapi apabila kita mau datang dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, maka saya mau berkata, selalu ada pengampunan, selalu ada kesempatan kedua, selalu akan ada kasih di dalam nama Yesus yang akan memeluk engkau, yang akan menjamah engkau, yang akan mengangkat engkau kembali. Enggak ada kata terlambat, enggak ada kata terlambat. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, Rabba Shanda Kaya Rabata Kaya Rabata Kaya Rabaya 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 Rabaya. Terima kasih Yesus. Kalau ada di antara setiap kita, engkau yang bergabung dalam program Morning Devotion ini, baik engkau yang bergabung secara live ataupun nanti, dan engkau gak sengaja engkau menemukan channel ini, dan engkau bergabung, engkau mendengarkan pesan Tuhan ini. Tuhan berkata, urungkan niatmu untuk bunuh diri. Urungkan niatmu untuk bunuh diri. Urungkan niatmu untuk bunuh diri. Karena engkau berharga bagi aku, kata Tuhan. Engkau boleh kehilangan segalanya. Engkau boleh kehilangan pasangan hidupmu. Engkau boleh kehilangan orang yang kau cintai. Engkau boleh kehilangan posisimu. Engkau boleh kehilangan juga harta bendamu. Tetapi engkau belum kehilangan aku, kata Tuhan. Untuk itu, urungkan niatmu. Pemulihan di dalam nama Yesus akan memulihkan engkau. Terima kasih Bapak. Tuhan, Kau yang meneguhkan firman-Mu ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Dan kami bersyukur buat hari yang baru, kami bersyukur buat waktu yang baru. Engkau memberkati hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada karena Tuhan, kami ada untuk kemuliaan nama Tuhan, kami ada sungguh-sungguh karena Tuhan yang berkehendak. Untuk itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarkan kiranya hari ini Engkau terus menyertai umat-Mu. Biarkan kiranya hari ini Engkau memberkati setiap umat-Mu. Dan biarkan kiranya hari ini umat-Mu senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dan hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang meratakan setiap jalan-jalan mereka, Engkau yang menimbun setiap lembah-lembah yang ada di depan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat waktu ini, demi nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, dan shalom buat semua jemaat Tuhan. Sungguh bersyukur apabila kita masih bisa membuka mata kita, kita masih bisa melihat setiap ciptaan Tuhan yang ada, dan kita bisa menikmati setiap berkat yang ada, termasuk juga bisa menikmati minuman yang kita minum di hari ini. Bukan? Saya mau minum dulu ya.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nah, hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai yang ke-19. Judulnya adalah bisakah kita tanpa pengampunan Tuhan? Amin. Ini sebuah pertanyaan buat setiap kita. Pertanyaan buat setiap jemaat Tuhan. Dan juga tentunya pertanyaan juga buat saya. Bisakah kita tanpa pengampunan Tuhan? Renungkan pertanyaan ini. Dan sepanjang kau dengarkan firman Tuhan ini, renungkan juga setiap kata-kata yang akan saya sampaikan. Karena saya percaya bukan lagi Thomas yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata atas setiap kita, sehingga bisa menjadi berkat buat setiap jemaat dan juga tentunya buat saya. Renungkan dan mari berikan jawaban itu kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat 18 sampai yang ke-19, dan kau yang ada di rumah mari baca juga bersama-sama. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia, Tuhan, kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Wow, keren. Setiap dosa-dosa kita dilemparkan jauh-jauh, dibuat Tuhan pergi jauh-jauh saat kita mau datang kepada Dia dan meminta ampun atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap umat Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengampunan, maka pengampunan di dalam nama Yesus selalu akan memberikan kita kesempatan untuk kembali ke posisi yang semula, yaitu menjadi putra putri Bapa, putra putri Sang Raja di dalam nama Yesus. Ya, lewat pengampunan yang Dia berikan, kita bisa kembali ke posisi kita yang semula. Karena ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita ada di dalam kubangan dosa, sesungguhnya kita sudah kehilangan posisi kita. Kita tidak lagi menjadi putra dan putri Bapa, tetapi kita menjadi budak dosa. Kita menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita mau datang, kita sadar, kita minta ampun sama Tuhan, maka seketika pemulihan itu akan terjadi. Dan saya mau berkata, tanpa pengampunan dari Yesus, seperti yang tadi saya sudah katakan, kita hanya menjadi budak dosa. Kita dikontrol oleh dosa, kita dikuasai oleh dosa, kita dipimpin oleh dosa. Kita nggak punya kepastian, kita nggak punya lagi harapan. Makanya ada banyak orang yang ketika mereka tidak punya kepastian, mereka tidak punya pengharapan, apa yang mereka lakukan? Mereka biasanya main ayunan pakai leher. Maksudnya apa? Yaitu bunuh diri, modar mati, cari cepet mati, gitu ya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang gak punya pengharapan. Mereka merasa dirinya kotor, mereka merasa dirinya sudah gak layak dan seterusnya. Tetapi saya mau berkata, pengampunan Yesus selalu tersedia buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Yes. Karena itu sudah seharusnya setiap kita mengerti bahwa pengampunan yang Yesus berikan kepada kita itu memiliki dampak efek yang sangat besar bagi kita. Dan sungguh itu tidak ternilai. Karena apa? Sangat mahal. Apapun harta di dunia ini, apapun namanya, mau berlian kek, mau emas kek, mau bitcoin kek, mau apa, triliun kek, biliun kek, apapun namanya, harta benda,
atau mata uang, apapun namanya di dunia ini, tidak akan pernah bisa membeli pengampunan di dalam nama Yesus. Karena sangat-sangat mahal, dan itu diberikan secara cuma-cuma bagi orang-orang yang mau datang kepada Dia, termasuk kita. Bukankah kita sebagai orang percaya seringkali, kadang-kadang bahkan, baik itu tanpa sadar ataupun juga kita sadar, kita masih bisa berbuat dosa, bukan? Ya. Mau labelnya anak Tuhan, jemaat Tuhan, warga kerajaan, hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil, kadang-kadang tanpa kita sadari itu kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Amin. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, waktu kita sadar diri kita ada dalam dosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Sama seperti lagu tadi yang berkata, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Waktu kita ngomong seperti itu, seketika Tuhan ngampuni kita. Pengampunan dari Tuhan tidak pernah bersyarat. Pengampunan dari manusia selalu ada syaratnya. Amin. Pengampunan dari Yesus terjadi setiap saat. Pengampunan dari manusia tidak bisa terjadi setiap saat. Karena itu saya mau berkata, datanglah kepada Yesus, karena Dia selalu memberikan pengampunan kepada setiap kita. Amin. Katakan amin. Ya. Tanpa pengampunan kita itu nggak pernah bisa bertahan hidup. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa pengampunan dari Yesus kita tidak bisa bertahan hidup. Kok bisa, Pak? Karena kita hidup di dunia ini bukan karena harta kita. Kita hidup di dunia ini bukan karena status kita. Kita hidup di dunia ini bukan karena pengetahuan kita. Tapi kita hidup di dunia ini karena siapa? Karena Yesus. Makanya tanpa pengampunan Yesus kita nggak bisa bertahan hidup di dunia ini. Loh kok bisa? Ya jelas lah, orang semudah membalikkan telapak tangan kok untuk nyawa kita ini diambil sama Tuhan. Kalau Tuhan mau nyawa kita diambil semudah telapak tangan, nih apa susahnya nih? Nggak susah. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, walaupun kita punya kelemahan, walaupun kita masih punya dosa yang kita simpan, saya mau berkata, itu semua karena apa? Pengampunan Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu membuat setiap kita selalu masih bisa mendapatkan kesempatan. Katakan amin. Yes. Makanya saya selalu berkata kepada suami istri yang lagi cekcok, lagi bentrok, akhirnya saling menyalahkan, saling memaki, saling membuat perkara-perkara yang menyakiti hati satu sama lain. Selalu saya katakan kepada semua pasangan-pasangan suami istri ini, ingat, belajarlah untuk mengasihi dengan kasihnya Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kasih Yesus itulah yang selalu akan memberikan pengampunan. Pengampunan manusia terbatas, tadi saya sudah katakan. Untuk itu saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini, ingatlah baik-baik, mudah sekali bagi Tuhan untuk membuat nafas kita berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah mau semena-mena untuk melakukan itu. Makanya pengampunan Tuhan membuat kita semua masih bisa ada sampai dengan hari ini. Untuk itu pengampunan Tuhan itu harus membuat kita mampu untuk apa? Yang pertama, kita harus mampu untuk bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri. Yes. Pengampunan Tuhan harus membuat kita bisa mampu bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Ya. Karena kalau enggak kita yang bertanggung jawab sama hidup kita sendiri, siapa lagi? Tuhan, ingat loh, Tuhan kasih kita free will. Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk kita melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan tidak pernah mau kehendak bebas yang Dia berikan itu membuat kita jauh daripada Dia, membuat kita meninggalkan Dia, membuat kita bermain-main dalam dosa. Tuhan gak pernah mau.
Untuk itu yang bisa bertanggung jawab terhadap hidup kita siapa? Ya diri kita sendiri. Dan pengampunan yang Yesus berikan kepada kita itu harus membuat kita bisa bertanggung jawab buat hidup kita. Katakan amin, amin, amin. Yes. Yang kedua, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita harus membuat kita mampu selalu bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Amin. Saya mau ingatkan jemaat Tuhan, para pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, apapun statusmu di gerejamu, saya mau ingatkan, jangan pernah berkata tidak punya waktu untuk Tuhan. Jangan pernah katakan itu. Karena kalau engkau berkata seperti itu, sesungguhnya, maaf saya harus berkata, engkau adalah manusia yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan waktu untuk mendengar doamu. Tuhan selalu memberikan waktu untuk mengasihi engkau. Tuhan selalu ada 24 jam bersama dengan engkau. Kenapa engkau berkata bahwa engkau gak punya waktu untuk Tuhan? Ingat, karena pengampunan Tuhan, kita harus bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Baik itu untuk melayani Tuhan di gereja lokal kita masing-masing. Kalau kita ngerti hal ini, setiap jemaat Tuhan akan berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, tidak ada intimidasi iblis dan kita akan bisa terus bangkit. Yes. Tidak akan ada lagi intimidasi iblis yang bisa mengintimidasi kita, dan kita akan bangkit. Karena seringkali ketika seseorang sedang jatuh di dalam dosa, iblis mengintimidasi dia. Dia berkata begini, emang lu kotor, lihat baru kemarin lu minta ampun, sekarang udah jatuh lagi dosa yang sama. Baru 1 jam lalu engkau minta ampun, sekarang udah engkau jatuh lagi dalam dosa yang sama. Emang engkau gak layak, engkau gak malu ya. Tahu diri dong, tahu diri dong. Iblis cuma bisa apa? Intimidasi. Ya, emang itu kerjaannya dia. Kalau nggak ada itu, dia nggak akan ada pekerjaan lagi. Itu ya, masih banyak juga sih sebetulnya pekerjaannya dia. Tetapi yang jelas pekerjaan iblis adalah apa? Mengintimidasi kita. Nah, kalau kita terus mengalami pengampunan Tuhan, kita tidak akan mengalami intimidasi, justru kita akan bangkit. Seperti ayat firman Tuhan yang saya katakan tadi, bulu yang patah terkulai takkan dipatahkannya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, pengampunan dari Tuhan itu akan membuat kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan di pekerjaan dan di pelayanan kita. Teruslah berkarya di pekerjaanmu. Hasilkan karya-karya yang diakui oleh bosmu, oleh orang-orang di sekitarmu, oleh dunia ini. Karena lewat karya-karya itu engkau sedang mempermuliakan nama Tuhan. Layanilah Tuhan, berkaryalah juga di dalam pelayanan, karena ladang pelayanan ini butuh banyak orang-orang yang siap untuk melayani. Dan lewat pengampunan Tuhan itu membuat kita mau terus berkarya. Yang percaya katakan amin, amin, dan amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Aku menyerahkan umat-Mu hari ini. Sekali lagi aku berdoa melepaskan segala yang terbaik atas mereka. Dan aku memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan saat ini. Kalau engkau ada kesalahan, engkau ada dosa, datanglah kepada Tuhan saat ini. Akui dosamu, minta ampunlah sama Tuhan. Jangan mulai aktivitasmu hari ini tanpa engkau meminta pengampunan. Mungkin engkau sombong, mungkin kata-katamu tidak sopan, mungkin perilakumu atau apapun juga yang kau tahu itu melanggar, itu berdosa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kau dengar doa umatmu dan engkau memberikan pengampunan saat ini demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, sekali lagi luputkan umatmu daripada yang jahat. Berkati umatmu berlimpah-limpah dan jadikan mereka orang-orang yang murah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, jangan lupa 1 orang bagikan kepada 1 orang.
Dan mari saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada, kalau engkau rindu juga untuk menjadi berkat bagi pelayanan-pelayanan misi dan juga pelayanan-pelayanan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman, mari berikan setiap persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya lewat persembahanmu itu akan menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Tuhan Yesus memberkati.